Baiklah, di saat ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Struktur Aljabar. Adapun daftar pembahasan di saat ini yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai contoh grup yang akan dibuktikan dengan melalui beberapa syaratnya. Yang kedua kita akan melakukan pembuktian teorema, dan yang ketiga kita akan membuktikan suatu contoh subgrup. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai contoh grup. Di sini saya mengambil contoh grup yaitu suatu himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Kita akan membuktikan apakah itu merupakan suatu grup atau bukan. Syarat yang pertama yaitu berlakunya sifat tertutup. Ambil sembarang bilangan di mana A dan B anggota himpunan bilangan bulat, sedemikian hingga A tambah B juga merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Contoh, di sini saya mengambil contoh yaitu 2 dan 3. Karena 2 dan 3 merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Sedemikian hingga 2 tambah 3 sama dengan 5, di mana 5 adalah anggota himpunan bilangan bulat. Maka terbukti bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan memiliki sifat tertutup. Selanjutnya yang kedua bersifat asosiatif. Ambil sebarang bilangan A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat, sedemikian hingga A tambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Contoh 2, 3, dan 5 yang merupakan anggota himpunan bilangan bulat, sehingga 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 2 tambah dalam kurung 3 tambah 5. Nah, selanjutnya 5 tambah 5 sama dengan 2 tambah 8. Dan dihasilkan 10 sama dengan 10. Dengan itu terbukti bahwa berlakunya sifat asosiatif. Selanjutnya yaitu syarat yang ketiga yaitu memiliki elemen identitas, di mana terdapat elemen E di anggota himpunan bilangan bulat untuk semua X anggota himpunan Z, sedemikian hingga E tambah X sama dengan X tambah E sama dengan X. Contoh, 0 tambah 3 sama dengan 3 tambah 0 sama dengan 3. Sehingga elemen identitas pada grup ini yaitu 0. Selanjutnya, syarat yang keempat yaitu memiliki inverse, di mana untuk setiap A anggota himpunan Z terdapat A aksen sedemikian hingga A tambah A aksen sama dengan A aksen tambah A sama dengan E, yaitu elemen identitas. Seperti yang kita ketahui bahwa elemen identitasnya itu 0, maka sini kita lihat contoh 3 tambah min 3 sama dengan 0, di mana inversenya yaitu min 3. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa inverse untuk himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan memiliki inverse yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Misalkan kita ambil suatu bilangan A, maka inversenya yaitu negatif A. Kebalikannya, jika kita ambil bilangan min A, maka inversenya yaitu A. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu melakukan pembuktian teorema. Di sini saya mengambil teorema ketunggalan elemen identitas yang berbunyi elemen identitas di grup G adalah tunggal. Kita akan melakukan pembuktian. Misalkan kita ambil suatu grup G dan terdapat E dan aksen identitas di G. Yang pertama E identitas di G. Nah, E dikali E aksen sama dengan E aksen dikali E akan menghasilkan E aksen atau bilangan itu sendiri. Selanjutnya untuk yang kedua, E aksen identitas di G akan dihasilkan suatu E aksen dikali E sama dengan E dikali E aksen dihasilkan suatu E, yaitu bilangan itu sendiri. Maka diperoleh E aksen sama dengan E kali E aksen sama dengan E aksen dikali E sama dengan E, di mana E aksen sama dengan E. Maka didapatkan suatu kesimpulan yaitu G memiliki suatu identitas tunggal. Masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu contoh subgrup. Di sini saya mengambil contoh yaitu Z dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup di Q dengan operasi penjumlahan. Kita lihat untuk syarat yang pertama, kita lihat apakah anggota himpunan bilangan nasional dengan operasi penjumlahan adalah grup atau bukan. Selanjutnya kita lihat yang pertama itu bersifat tertutup. Ambil sembarang bilangan A dan B, anggota
anggota himpunan bilangan rasional, sedemikian hingga A tambah B juga merupakan anggota himpunan bilangan rasional. Di sini saya mengambil contoh yaitu 1/2 dan 4/2. Sedemikian hingga 1/2 tambah 4/2 sama dengan 5/2, di mana 5/2 juga merupakan anggota himpunan bilangan rasional. Dengan demikian berlakunya sifat tertutup. Syarat yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Ambil sebarang bilangan A, B, dan C, anggota himpunan bilangan rasional, sedemikian hingga A tambah B tambah C dalam kurung di A tambah B sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Di sini saya mengambil contoh dalam kurung 1/3 tambah 3/3 tambah 4/3 sama dengan 1/3 ditambah dalam kurung 3/3 tambah 4/3 tutup kurung. Selanjutnya 4/3 tambah 4/3 sama dengan 1/3 tambah 7/3. Demikian terbukti bahwa 8/3 sama dengan 8/3. Dengan demikian juga berlakunya sifat asosiatif. Selanjutnya kita lihat syarat yang ketiga yaitu apakah ia memiliki elemen identitas. Misalkan terdapat elemen E di anggota himpunan bilangan rasional untuk semua X anggota bilangan rasional, sedemikian hingga E tambah X sama dengan X tambah E sama dengan X. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu 0 tambah 5/2 sama dengan 5/2 tambah 0 sama dengan 5/2. Dengan demikian, terbukti bahwa pada anggota himpunan bilangan rasional dengan operasi pemilahan terdapat elemen identitas yaitu 0. Selanjutnya, syarat yang keempat itu dia memiliki inverse atau tidak. Untuk setiap A anggota himpunan bilangan rasional terdapat A aksen, sedemikian hingga A tambah A aksen sama dengan A aksen tambah A sama dengan E. Contoh 5/2 tambah min 5/2 sama dengan 0. Demikian dapat disimpulkan bahwa setiap bilangan di anggota himpunan rasional memiliki inverse yaitu lawannya sendiri. Dengan demikian terbukti bahwa anggota himpunan bilangan rasional dengan operasi penjumlahan adalah sebuah grup. Selanjutnya kita akan melihat yang kedua yaitu apakah Z plus merupakan subgrup di Q plus. Nah, syarat yang pertama yaitu Z subset dari Q. Contoh A merupakan anggota himpunan bilangan bulat dengan A sama dengan 3. Di sini saya mengambil contoh 3 dapat diubah menjadi bentuk 6/2 ataupun 12/4 ataupun 15/3. Nah, di mana di sini 6/2 merupakan anggota himpunan bilangan rasional. Dengan demikian terbukti bahwa semua anggota himpunan bilangan bulat dapat dibentuk menjadi sebuah bilangan rasional. Jadi terbukti bahwa Z merupakan subset dari Q. Syarat yang kedua, apakah Z plus adalah grup? Tentunya ya, karena hal ini sudah dibuktikan pada pembahasan yang pertama. Dengan demikian terbukti bahwa Z plus merupakan subgrup di Q plus. Hasil presentasi saya di saat ini kiranya bermanfaat buat kita semua. Thanks for watching.